Terima kasih masih tetap bersama kami di MNC News Now. Kita masih membahas mengenai vonis mati pemerkosa santriwati bersama dengan Pak Ahmad Taufan Damanik, Komnas HAM dan juga Pak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA. Saya ke Pak Nahar. Pak Nahar, yang kita ketahui korban dari pelaku kejahatan ini berjumlah cukup masif, begitu ada 13 santri. Nah, apa yang paling dibutuhkan oleh ke-13 santri saat ini sebenarnya? Iya, dari 13 itu yang mendapatkan hak restitusi itu 12 orang. Oke. Satu orang menarik diri ya, tidak diproses itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita terima gitu. Lalu kemudian dari hak restitusi itu tentu sudah dilakukan penilaian oleh LPSK. Dan sesungguhnya 331 juta itu yang ditetapkan oleh hakim, sebenarnya terdakwa itu lebih dari itu ya. 350 terdakwa sudah setuju bahwa dia bersedia membayarkan itu. Jadi artinya bahwa ganti rugi ini prosesnya sudah dilakukan. Lalu kemudian untuk kebutuhan apa saja tentu dari penilaian yang dilakukan dalam menetapkan besaran restitusi ini tentu lebih banyak ke persoalan persiapan anak dalam pemenuhan hak pendidikannya gitu ya, termasuk untuk memastikan bahwa perkembangan anak, karena kan kita bicaranya dua ya, anak korban maupun anak-anaknya korban gitu ya, 12 anak korban, 9 bayi-bayinya. Nah inilah yang kemudian dihitung, kemudian keluarlah angka 331. Dan apakah cukup Pak angka 331 itu untuk menghidupi anak dan anak-anak korban ini? Cukup tidak cukup, tapi penilaian sementara dari LPSK tentu itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh anak-anak itu gitu ya. Tentu kalau dibilang cukup sangat relatif ya, tapi untuk kebutuhan awal bagaimana dia harus keluar dari persoalan ini dalam proses pemulihan, lalu kemudian bisa sekolah sampai titik tertentu, karena tidak semua misalnya anak menyatakan pengen sekolah lanjut sampai SMA atau perguruan tinggi. Dia hanya saya cukup misalnya lulus sekolah tertentu gitu dan segala macam, atau kebutuhan lainnya. Itulah yang kemudian muncul angka seperti itu, sehingga masing-masing anak tentu kebutuhannya juga berbeda-beda. Baik, saya kembali ke Pak Taufan. Pak Taufan, mendengar fakta di mana para korban ini tidak menuntut banyak terkait restitusi penggantian biaya pendidikan. Seharusnya seperti apa Pak Taufan? Ya harusnya itu menjadi putusan hakim yang komplit ya. Walaupun satu sisi ini satu lompatan ya, satu langkah baru yang kemudian ada restitusi. Cuman jumlahnya tadi kan sangat kecil ya. Juga saya melihat bahwa sebetulnya tidak hanya atau tidak harus hanya dari pelaku, tapi juga bisa menjadi tanggung jawab negara. Karena dalam hal ini juga negara harusnya sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang bersalah juga, karena terjadinya peristiwa yang menimbulkan tindak pidana, menimbulkan korban pada anak-anak ini. Jadi negara diminta atau tidak diminta oleh vonis, saya kira harus mengambil alih tanggung jawab untuk dalam arti memenuhi kebutuhan dari anak-anak korban maupun bayi-bayi yang dilahirkan dari peristiwa perkosaan itu. Pemerintah daerah Jawa Barat saya kira juga harus bertanggung jawab, mengambil alih peran sebagai katakanlah lembaga asuh mereka, sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik ya. Meski tidak mungkin bisa pulih 100%, tapi saya kira menjadi generasi masa depan yang baik itu saya kira masih dimungkinkan, sepanjang juga ada tindakan yang intensif untuk melakukan rehabilitasi, trauma healing pada mereka, dan juga pada masyarakat dan terutama keluarga Batih ya, untuk menerima kehadiran mereka sebagai korban, bukan sebagai orang yang dalam tanda petik menanggung dosa. Karena seringkali dalam penanganan kasus perkosaan seperti ini, korban perkosaan itu justru mendapatkan label negatif dari lingkungan sosial, sehingga dia sulit untuk pulih. Saya kira semua pihak harus melakukan langkah-langkah yang positif dalam rangka menolong korban dan anak-anak mereka, bayi-bayi mereka, dan tentu saja peran negara, pemerintah daerah menjadi sangat penting di sini.
Pak Nahar, sejauh mana negara atau pemerintah bisa mendampingi para korban ini untuk bisa beraktivitas seperti sedia kala yang seperti yang kita ketahui tadi Pak Taufan mengatakan pasti ada label tertentu yang ditetapkan kepada para korban ini. Oh iya, sepakat ya, label stigma itu mereka terima gitu ya. Sejak kasus ini misalnya diangkat kembali, lalu kemudian tahu bahwa anak tinggal di mana gitu ya. Lalu kemudian anak ini ditanya dan segala macam, lalu kemudian juga ada yang akhirnya dia harus keluar dari sekolah gitu. Nah inilah dampak-dampak buruk dari itu. Lalu kemudian kalau ditanya misalnya apa sih peran negara, tentu sejak kasus ini muncul dengan keberanian orang tua dan anak untuk berani melapor, tentu dalam proses itu pendampingan pun sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Lalu kemudian dari keberanian itu, lalu kemudian bisa menyelamatkan juga anak-anak lain yang berani melapor, lalu kemudian dilakukan upaya-upaya lain, pendampingan, pemulihan, sehingga yang kemungkinan kalau tidak lapor dan tidak didampingi, mereka akan merasakan dampaknya sendiri, artinya menerima dampak dari kejadian ini sendiri, tetapi dengan berani melapor lalu kemudian didampingi oleh pemerintah daerah, oleh unit-unit layanan, ini kemudian yang tadinya dikeluarkan sekolah lalu kemudian bisa melanjutkan belajar lagi dan segala macam. Nah, ada satu hal yang harus menjadi perhatian bersama untuk bersama-sama. Tadi saya ada poin Pak Topan yang mengingatkan labeling ya. Jadi artinya bahwa mohon dalam kasus-kasus seperti ini identitas korban untuk tidak dibuka. Nah, kita melihat misalnya bahwa nama-nama itu muncul, foto muncul, lalu kemudian di putusan hukum misalnya sebaiknya disebutkan anak 1, anak 2, anak 3, tidak menyebutkan nama. Ini akhirnya juga saya khawatir ini akan menjadi sebuah tekanan baru bagi anak-anak yang disebutkan namanya. Jadi ini hak merahasiakan identitas sesungguhnya sudah ada aturannya. Jadi orang semua harus patuh itu. Dalam kasus-kasus Pak Nahar, apakah pendampingan ini dilakukan hanya saat proses ini berjalan, pemulihan saja atau bagaimana? Tidak, jadi artinya bahwa dari proses tadi saya sampaikan bahwa dari proses pelaporan, lalu kemudian pendampingan, lalu kemudian tentu di pasca putusan nanti ketika inkrah pun tentu kan kami pemerintah daerah, LPSK masih punya tugas-tugas untuk melakukan upaya bagaimana hak-hak tadi seperti restitusi dan misalnya perawatan. Kan ada beberapa putusan ya, misalnya perawatannya oleh Pemprov Jawa Barat, lalu kemudian juga bagaimana nanti hasil lelang atau sita aset kekayaan itu juga nanti dipergunakan untuk hak pendidikan dan segala macam, maka proses-proses pendampingan itu sudah dan sedang maupun akan dilaksanakan oleh pemerintah. Memang kejahatan seksual ini kejahatan keji yang sudah tidak bisa ditawar kembali karena dampak atau efeknya dapat merubah masa depan banyak orang. Kita harapkan kejadian ini menjadi pelajaran semua pihak supaya tidak terjadi atau terulang lagi kejadian serupa. Terima kasih banyak Pak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian P3A, dan juga Pak Ahmad Taufik Damanik, Ketua Komnas HAM, sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat sore dan selamat malam untuk Pak Taufan di Papua. Terima kasih.